kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Marslina Tumundo. Pemirsa, sektor batubara masih menjadi salah satu andalan untuk menopang perekonomian nasional. Dari sisi ekspor, sektor minerba kerap menjadi top 3, yaitu top 3 dari komoditas penyumbang ekspor terbesar di samping komoditas lainnya seperti sawit dan juga besi baja. Saking signifikannya, produksi batubara ini dinilai sejumlah pihak masih dibutuhkan untuk berbagai pemanfaatan. Lantas seberapa besar potensi dari batubara yang kita miliki dan berapa jumlah pemasukan negara dari batubara? Kita akan bahas datanya dalam segmen Fact Check Metro Siang hari ini. Kalau kita bicara soal potensi dan juga nilai serta volume dari ekspor batubara, untuk cadangan batubara di Indonesia saat ini terdapat sekitar 37 miliar ton. Dan kemudian untuk realisasi dari volume ekspor batubara Indonesia berdasarkan data yang kami himpun dari Kementerian ESDM, untuk realisasi volume ekspor di tahun 2021 saja sudah mencapai 435 juta ton. Nah, dari realisasi volume ekspor dari tahun ke tahun, kemudian juga cadangan batubara yang dimiliki oleh Indonesia, ini kemudian membuat atau menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Selain tentunya ada sejumlah negara lain yang menjadi produsen batubara terbesar di dunia. Lalu bagaimana kemudian kontribusi dari komoditas batubara terhadap pendapatan Indonesia? Nah, kalau terhadap pendapatan Indonesia ini, realisasi penerimaan negara dari batubara sampai dengan Agustus 2022 mencapai 91,47 triliun atau nilai ini adalah 2 kali lipat dari target realisasi penerimaan negara dari batubara tahun ini yang ditargetkan sekitar 42,36 triliun. Cukup menjadi komoditas yang sangat produktif. Kemudian untuk kontribusi batubara pada perekonomian nasional ini diprediksi dapat mengambil porsi sebanyak 5% sampai 6% terhadap PDB. Di Indonesia sendiri kita ketahui ada sejumlah perusahaan batubara yang beroperasi. Tentunya tidak hanya fokus untuk pengembangan unit bisnis, tapi tentunya perusahaan-perusahaan batubara ini diharapkan bisa memberikan penerimaan yang positif ataupun signifikan bagi neraca perdagangan Indonesia. Nah, beberapa di antara yang akan kami bahas dalam segmen Fact Check kali ini adalah performa dari perusahaan batubara PT Mifa Bersaudara dan PT BEL atau Bara Energi Lestari yang merupakan anak usaha dari Media Jaya Bersama Group. Untuk area operasi tambang dari PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau PT BEL berlokasi di ujung barat laut Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh. Kemudian wilayah konsesi dari keduanya untuk PT Mifa adalah sebesar atau seluas 3.134 hektar, sementara PT BEL atau Bara Energi Lestari ini seluas 1.495 hektar. Dengan posisinya yang strategis, pangsa pasar dari PT Mifa Bersaudara dan PT BEL ini adalah di kawasan India dan sekitar Teluk Thailand atau pesisir dari Asia Tenggara. Lalu bagaimana dengan sumber daya batubara dan juga jenis dari batubara yang dieksplorasi oleh Mifa Bersaudara dan PT BEL? Untuk sumber daya batubaranya ini, PT Mifa memiliki 383 juta ton, sementara PT Bara Energi Lestari sebanyak 72 juta ton batubara. Jenis atau golongan dari batubara ini sendiri termasuk dalam golongan subbituminous dengan kandungan dan sulfur dengan kandungan abu dan juga sulfur yang rendah. Nah, kemudian kalau kita melihat kontribusi khusus dari PT Mifa dan PT BEL bagi negara dan daerah, bagi negara ini memberikan sejumlah pemasukan dari royalti, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dan juga dari pajak. Untuk royalti ini sebanyak 381 miliar rupiah berdasarkan data yang kami kumpulkan dari PT Mifa dan PT BEL dari tahun 2012 sampai 2021. Kemudian untuk PNBP sebanyak 35 miliar rupiah dan pajak 385 miliar rupiah. Dari sumbangsih atau kontribusi PT Mifa dan PT Bara Energi Lestari ini kemudian dinobatkan oleh pemerintah Provinsi Aceh sebagai pembayar pajak terbesar di Provinsi Aceh sampai dengan tahun ini.
Dan bagaimana dengan penyerapan dari tenaga kerja atau sumber daya masyarakat SDM lokal khususnya. Nah, PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari ini sejauh ini sudah menyerap sebanyak 3.127 pekerja dalam aktivitas operasi produksinya di Provinsi Aceh. 76% pekerjaannya pun ini berasal dari orang atau masyarakat lokal, masyarakat Provinsi Aceh. Terkait dengan aktivitas dari produksi perusahaan batubara, tentunya banyak sekali pandangan yang mengharapkan bahwa tidak hanya fokus pada pengembangan unit bisnis, tetapi juga kita kenal dengan istilah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari ini memiliki sejumlah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM yang sampai dengan akhir Maret 2022 ini sudah memperoleh sebanyak 50 penghargaan di bidang CSR dan juga public relations. Apa saja kemudian program-program dari Corporate Social Responsibility ini? Yang pertama adalah Mifa Smart. Mifa Smart ini merupakan program yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan bisa melahirkan SDM yang produktif dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal ke taraf hidup yang lebih baik. Kemudian untuk program Mifa Health. Nah, Mifa Health ini bergerak tentunya di program kesehatan yang fokus untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membantu menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat. Beberapa di antara programnya ini misalnya adalah pelayanan kesehatan gratis dan juga penyuluhan kesehatan. Lalu kalau berbicara soal CSR di lingkungan, bagi lingkungan. Nah, Mifa Green ini merupakan program CSR yang bergerak di bidang lingkungan karena kita ketahui bahwa tanpa pengelolaan lingkungan yang cermat, kegiatan dari penambangan ini tentunya akan berdampak pada lingkungan yang diantaranya ini seperti polusi, kemudian gangguan terhadap keanekaragaman hayati, maupun perubahan dari landscape lingkungan yang ekstrim. Sehingga diharapkan adanya program seperti Mifa Green ini dapat memperbaiki dan juga melindungi lingkungan di kawasan Aceh atau di tempat beroperasinya Mifa dan juga BEL. Lalu selanjutnya ini adalah program CSR Mifa Culture yang fokus pada promosi kebudayaan lokal agar tentunya kekhasan dari budaya suku asli Aceh ini bisa tetap terpelihara di tengah adanya aktivitas pertambangan ataupun pembangunan yang terus maju. Selanjutnya adalah Mifa Planner. Nah, Mifa Planner ini merupakan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat lokal dengan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengusaha-pengusaha Aceh Barat yang memiliki potensi. Beberapa sektor yang fokus dikembangkan dalam program Mifa Planner ini adalah sektor seperti perikanan, peternakan, pertanian sampai pada ketahanan pangan. Selain dari beberapa program CSR Mifa ini juga ada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti One Village One Product. Ini merupakan program dari PT Mifa Bersaudara yang dilaksanakan di 17 gampong atau desa di kawasan Kecamatan Merebo. Harapannya dengan adanya One Village One Product ini dapat menjadi sumber pendapatan alternatif di luar dari industri batubara itu sendiri. Kemudian juga ada program atau sarana Mifa Cut Nyadin Business Center. Nah, ini merupakan sarana yang berfungsi sebagai pasar dari hasil komunitas atau hasil produk-produk yang diproduksi seperti dari program Mifa Planner ini yang bisa dipasarkan di Mifa Cut Nyadin Business Center ini. Ini merupakan pusat pemasaran dan juga outlet produk binaan, pusat pembinaan usaha kecil, menengah atau UKM dan juga koperasi, serta pusat pelayanan sosial dan pusat pembinaan kerajinan khas masyarakat Aceh. Dan yang terakhir adalah Mifa Integrated Livestock in Reclaimed Area yang pada intinya juga bergerak untuk pemulihan lingkungan setelah dilakukannya aktivitas dari pertambangan yang dilakukan oleh PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Nah, pemirsa, melihat masih adanya potensi batubara bagi Indonesia, tentunya peluang pertumbuhan bisnis batubara ini diharapkan tidak hanya dapat menggenjot penerimaan bagi negara, tetapi juga pemanfaatan yang besar bagi pemberdayaan masyarakat yang diikuti dengan langkah pelestarian lingkungan.